Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Rusdianto, MPDI selaku pengampu mata kuliah Al-Islam, dan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama anggota kami 1. Cynthia Dwi Amalia, 2. Ega Elna, 3. Ahmad Rusdi Almadi, 4. Reva Gita Maulida Nabila, 5. Muhammad Alfaris, 6. Bastomi Maulana Adi. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang ibadah maliyah. Lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri 1. Definisi ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Ibadah harta atau ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah SAW. Banyak harta yang harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bakal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan, dan kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Ibadah dengan harta termasuk macam-macam ibadah maliyah. Pertama yaitu zakat. Istilah ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu infak, mengeluarkan harta yang thayyib, baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Ketiga yaitu sedekah, pemberian orang muslim kepada orang lain dengan ikhlas tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Keempat yaitu fidyah, menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusannya, baik berupa makanan atau hal lainnya. Bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang keenam yaitu kurban, menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban. Yang ketujuh akikah, binatang yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari sekaligus dicukur habis rambutnya dan disiarkan namanya. Yang kedelapan yaitu al-hadyu, melakukan penyembelihan binatang ternak sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakan dalam proses ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain yang pertama yaitu membersihkan harta dari kotoran kebahilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Selanjutnya kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu memberi makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Kemudian ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Hikmah menjalani ibadah maliyah. Yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta dan juga pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Dan yang kedua,
bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformasi dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.